Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube potongannya gede 30%. Kalau Saweria cuma 5%. Untuk link Saweria kalian bisa klik aja di atas kanan nih, atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support gak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. 1. 2. Tiba-tiba, enggak, jangan bunuh aku, jangan. 3. Lalu tiba-tiba ada cahaya yang menembak ke atas langit, dan seperti ada kekuatan, ada laser gitu. Dan di depan dari Han Shinji ada seperti sebuah tornado kekuatan spiritual. Dan Limo pun muncul dalam mode kaisarnya. Hah, aku tahu, sudah kuduga kau belum mati, kaisar immortal. Dan ternyata pas si Limo berubah menjadi kaisar, ada laser yang menembak ke atas. Ternyata dia merekamnya. Hei, tapi apa yang sedang terjadi? Kenapa bercahaya seperti itu di langit? Halo semuanya, aku sedang berada di distrik Hunsi di kota Shenyin. Sebuah pilar cahaya aneh tiba-tiba muncul di area pabrik terbengkalai. Suhu di luar adalah 9 derajat, tapi suhu di area di sekitar pilar cahaya itu menjadi cukup panas. Padahal saat ini adalah musim hujan di Hunsi. Cepat, kemari. Berikan ponselmu. Apa kalian bisa melihatnya? Ke tempat cahaya itu jatuh sebuah lubang di antara awan terbentuk di sekitarnya. Apakah itu semacam sinar laser dari sebuah satelit? Atau, sial, lihat itu, ada sesuatu di langit. Apa itu? Apa-apaan itu? Sinyalnya jadi hilang ketika sinar itu muncul. Tiba-tiba seseorang berkata, Song Yunshu, lihat jamnya. Kau masih main HP ya? Apa kau sudah menyelesaikan PR-mu? Iya, udah. Dia ada di distrik Hunsi. Dia masih jauh dari sini. Seingatku rumah Linmu berada di Hunsi. Pertama, pencarian Heian-hui. Sekarang pilar cahaya ini. Para murid dari grup Hunsi mengambil beberapa foto. Jadi kelihatannya hal itu bukan hoax. Hari ini melelahkan sekali, tapi hari ini sangat tidak tenang sama sekali. Terus tiba-tiba saat Yunshu membuka pintu, tiba-tiba pintunya hancur. Ternyata si Linmo sama si iblis Han Shinji, mereka berdua berantem bertarung sampai-sampai ke rumah dari Song Yunshu. Hah? Ini apa-apaan ini? Apa yang baru aja terjadi? Ternyata Song Yunshu tinggal di apartemen. Kau nggak ada apa-apanya tanpa Holy Swordmu. Kau nggak lebih dari sekedar samsak hidup. Dan di sini si Linmo terkena serangan dari si Han Shinji dan dia terempas ke tanah, ke lantai, ke jalanan. Lalu si iblis menyiapkan serangan seperti bola dan dia memunculkan seperti laser cahaya iblis gitu. Kegilaan dan kewaspadaan, keinginan dan permintaan, menyerah dan tinggalkan. Aku adalah semuanya dan semuanya adalah aku. Lalu dari langit muncul seperti sebuah naga. Naga kayak ular. Ular tapi sangat besar. Naga nggak ada lidah gitu ya. Yang ada lidah gitu biasanya ular. Nah bener yang kayak gue bilang tadi ya, serpent. Tuh, ada skillnya, Burning Flare of the Underworld Serpent, menyerang ke arah Linmo. Dan karena dia menyerang di kota dan orang-orang yang dekat serangan itu semuanya langsung kabur menjauh dari serangan itu. Gak mungkin, kau bahkan tidak menghindarinya. Hah? Dan di sini Linmo masih tidak apa-apa. Tidak, bagaimana bisa semua orang yang sepertimu memiliki pelindung bagai cangkang kura-kura yang melindungi mereka? Itu gak adil. Rumornya mengatakan kalau Demon King generasi sebelumnya sangat brutal, menghabisi banyak orang tidak bersalah dan mendatangkan malapetaka di dunia. Namun keturunan Raja Iblis generasi ini bahkan lebih brutal dari pendahulunya. Pada awalnya aku nggak percaya kalau hal ini nyata, dan aku tidak menyadarinya di kehidupanku sebelumnya ketika kami bertengkar. Tapi sekarang rasanya ayah dan anak sama aja. Kau jangan menyebutnya. Berani sekali kau menyebut namanya. Beraninya seseorang yang gak ada hubungannya denganku ikut campur dalam urusan keluarga aku. Dan menggunakan serpent tadi, serpentnya menyerang lagi ke arah Linmo. Gak cuma ke Linmo tapi juga ke kota-kota. Serangannya bertubi-tubi dan menghancurkan banyak sekali gedung. Tentu saja aku tidak ingin membunuh orang yang tidak bersalah. Selama kau yang mokat pertama kali, para warga itu bisa hidup dengan damai. Jadi demi orang-orang yang tidak bersalah itu, kau harus menyerah dan membiarkanku menghabisimu. Linmo membalas, demi orang-orang yang gak bersalah? Omong kosong. Semua Raja Iblis sama munafiknya semua. Setidaknya semua ini demi kebaikanmu sendiri, bukan? Dan di sini si Serpent mengeluarkan serangan, kali ini seperti laser dan garis. Serangannya lurus melintasi kota.
Baiklah, karena cangkang kura-kuramu sekarang sudah hancur, kita lihat apa yang bisa kau lakukan sekarang. Lalu Linmo seperti menyiapkan skill dari kedua jarinya. Itu adalah sebuah teknik pedang. Tiba-tiba ada pedang yang terbang menembus kepala dari si serpent, dan pedangnya langsung ditangkap sama si Linmo. Dan ternyata itu adalah pedang milik dari si Loli atau si Chow Hongling. Akhirnya kau datang. Aku yakin itu adalah embrio yang baik. Jadi itu sepadan dengan waktu tunggunya. Kau meletakkan boneka kertas di pistol perempuan itu ketika aku teralihkan, dan menggunakan cangkang kura-kuramu untuk mengulur waktu, lalu dengan sengaja memprovokasiku agar aku menunjukkan kelemahanku ketika senjatamu hampir tiba. Begitu. Kenapa seorang kaisar memperhatikan hal-hal kecil begitu, Tapi rencanamu hanya akan bekerja kalau kau tahu cara menggunakan sampah di tanganmu itu dengan benar. Lalu Linmo menggunakan Third Law of Life, Celestial Intervention, dan dengan mudah langsung memotong serangan dari si Han Xin-Yi, Sacred Law Refinement of Heavenly Fire. Kau selalu punya hal baru untuk dipamerkan. Dan mereka berdua beradu serangan ke sana kemari. Ya kayak di anime gitu-gitu ya, di animasi. Mereka bergerak sangat cepat, beradu serangan sangat cepat. Jadi set, jadi nggak kelihatan, cuma kelihatan garis-garis doang. Ngirit budget palingan. Dan di sini Linmo terkena serangan dari si iblis. Dalam hati Linmo, akhirnya benda itu sampai. Aku gak menyangka kalau benda itu akan lebih lambat daripada pedangku. Terus tiba-tiba dari atas ada beberapa seperti tembakan. Dalam hati si iblis, Han Xin-Yi, boneka kertas lainnya. Kapan? Dan benda apa yang menyerangnya tadi? Dan ternyata ada kayak pesawat tempur yang menembaki ke arah si iblis. Jadi ini, serangan ini juga berada dalam kalkulasimu, Kaisar? Apakah senjata dunia ini emang seperti ini? Tanpa aura apapun. Dan ahanya dengan kekuatan proyektil. Gue nggak mungkin ada typo, tapi gue di sini nggak ngerti, nggak bisa nalarin. Jadi ya, udah lanjut. Dan di sini Han Xin-Yi menyerang balik dan berhasil mengenai satu pesawat. Dan pesawat yang kanan, dia menembakkan misil ke arah si Han Xin-Yi. Benda ini terlalu lambat, tapi ternyata misilnya tuh homing misil yang ngikutin targetnya sampai kena. Tapi apa-apaan? Dan akhirnya cepum, target dikonfirmasi. Tetap serang dia. Dan beberapa misil juga ditembakkan ke arah si Han Xin-Yi. Dan terjadi banyak sekali ledakan. Kelihatannya serangannya sudah dimulai. Sejauh ini semuanya berjalan sesuai dengan rencanaku. Militer dari dunia ini bisa menahannya selama maksimal 2 menit. Enggak. Maksimal cuma 1 menit tanpa Holy Swordku. Aku bukan tandingan bangsawan demon. Gak peduli berapa kali aku bertarung melawannya. Agar aku bisa menang dari bangsawan demon itu, aku harus mempunyai senjata yang setara dengan Holy Sword milikku. Militer dari dunia ini sudah melakukan tugasnya dalam penyerangan ini. Sekarang hanya langkah paling penting yang tersisa. Pendinginan dimulai. Jet yang kiri berkata, cadangan bahan bakar menipis, bersiap untuk kembali. Tapi tiba-tiba dari tanah muncul sebuah tangan yang menangkap jet yang ini. Hei, menjauhlah. Yang lain juga segeralah menjauh. Lalu tangan itu megang jet yang kiri, terus dilempar ke jet yang kanan, dan keduanya pun meledak. Dan di sini keluar sebuah monster yang sangat aneh dan memiliki banyak sekali tangan atau kaki. Itulah akibatnya kalau kau mengganggu pertarunganku. Satu-satunya cara bagimu untuk menghentikannya adalah mokat. Master, beast belalang ini bagaikan kolam spiritual energi yang bergerak. Gunakan kesempatan ini untuk menangkap Kaisar. Kemenangan kita sudah terjamin. Kaisar pasti sedang bersiap untuk hal ini, dan kita nggak tahu apa yang dia rencanakan. Master harus segera menemukannya secepat mungkin. Terus di bawah, di tanah, di lantai, di jalan ada anaknya nangis. Ayah, kau di mana? Aku takut. Ayah. Dan monster yang tadi nih, monster yang gede belalang ya. Monster yang gede tadi, satu tangannya akan menginjak si bocah. Lalu Han Xin-Yi atau si iblis tiba-tiba flashback ke masa saat dia kecil. Sekarang kita pergi ke sebuah jalanan di sebuah jembatan, dimana banyak banget nih mobil yang mau pergi menjauh dari keributan antara Linmo dan juga Han Xin-Yi. Macet banget di jembatan. Halo, kamu di mana? Sial, tetap nggak ada sinyal. Siren ini ibumu tidak melakukan apapun, dan dia bahkan nggak menjawab ketika ada hal penting. Selalu aja aku yang harus melakukannya. Song Yunshu, kamu di mana? Astaga, aku tetap nggak bisa mendapatkan sinyal. Terus ada berita ya, berita terakhir. Monster yang sebelumnya muncul di tengah kota tiba-tiba menghilang begitu aja. Hah? Gak mungkin. Bagaimana mungkin sekarang waktunya hujan? Ayah, jika aku membaca ramalan cuaca dengan benar, seharusnya hari ini gak mungkin terjadi hujan. Jadi, benda apa itu? Dan ternyata ada seperti sebuah tornado air di lautnya. Sial, apa-apaan ini? Ya Tuhan, orang-orang pun turun untuk merekam kejadian itu. Dan ternyata, air-air itu diambil oleh Linmo. All kinds of waves, reverse the temperature and swallow of the sky. Take it! Lalu semua air di lautan, semuanya naik, langsung diserap diambil oleh Linmo. Song Yunshu,
Hei, apa kau sudah gila? Kembalilah ke dalam sekarang. Terus Song Yun-chul ke bawah. Hah, bagaimana mungkin? Airnya? Enggak, seluruh sungai. Semua air di sungai ini menghilang. Lalu Lin Mo memunculkan sebuah pedang untuk melawan Han Xinyi. Hah, aku sudah lama menunggu. Kau hanya membodohi dirimu sendiri. Jadi bukan aku menunggumu. Dan ternyata Han Xinyi menyelamatkan bocah tadi. Ayah, itu kamu. Han Xinyi berkata, bawa anakmu pergi dari sini. Tempat ini gak aman. Memperpanjang sebuah pertarungan bukanlah gayaku. Jadi ayo segera akhiri ini. Sama seperti di kehidupan kita yang lain. Aku pun berpikir demikian. Descend demonic domain. Descend above the skies. Destroy everything around you. And put everything on the edge of this sword. Mungkin itu kayak semacam mantranya ya. Tapi karena mungkin mantra mungkin ya, jadi nggak ditranslate. Extremely Disaster Dark Knight, Demon Breaker, Thousand Autumns. Dan akhirnya mereka berdua beradu serangan. Aku sudah menunggu lama untuk momen ini. Karena sekarang kau sudah memegang pedang, nggak akan ada lagi alasan kalau kau kalah lagi dariku. The stars fall on the ancient path, and the cold light sacrifices to the frozen sky. Dan di sini si Lin Mo mengeluarkan sebuah skill dan pedangnya entah kenapa kayak pecah-pecah gitu. Dalam hati Han Xinyi, bukankah itu ritual Forbidden Sword? Jadi begitu, itulah yang dia lakukan terakhir kali. Dan serangan dari Lin Mo ini lebih besar, jauh lebih besar dibanding serangan dari Han Xinyi. Dalam hati Han Xinyi, seharusnya aku mempersiapkan Demon Sword, jadi aku bisa mengimbangi Holy Sword miliknya. Sayangnya, Demon Sword-ku saat ini tidak cukup kuat untuk menahan serangan teknik ini. Dan serangannya sangat besar sampai terbentuk cahaya laser yang sangat terang. Lalu tiba-tiba di langit muncul sebuah retakan dimensi. Dalam hati Han Xinyi, bahkan langitnya terbelah. Ini sedikit berlebihan. Dan kita bisa lihat ya, dia terluka parah. Gue mungkin bakal dolar kuningin sebagian karena agak vulgar. Bukan vulgar sih, ya eksplisit konten lah. Lin Mo menghampiri dan berkata, kelihatannya pemenangnya sudah bisa ditentukan, Venerable Demon. Han Xinyi membalas, pemenangnya sudah bisa ditentukan. Semua ini hanyalah permulaan. Kau separuh bagian lagi dari Magic Sword. Si pedang yang bagian tangan berkata, bagaimana mungkin? Aku sudah berusaha bersembunyi untuk waktu yang lama untuk melindungi pecahan diriku. Bagaimana bisa kau punya sebanyak ini? Pecahan yang bagian pedangnya doang membalas, hentikan omong kosongmu, sampah. Kau akan mengetahui semuanya ketika aku... bahkan jika kau mengorbankan pedang itu, aku tetap tidak akan bisa menahan serangan mematikan tadi dengan pedang palsu. Gak lama kemudian, aku akan pulih dari luka lamaku. Dan juga setelah pukulan itu, kami berdua kehabisan waktu. Dan sekarang aku mempunyai separuh Magic Sword yang lebih banyak daripada kau. Meskipun akan menjadi kemenangan yang memalukan untuk menang dengan cara ini, tapi sayangnya, kelihatannya pemenangnya sudah bisa ditentukan. Tapi tiba-tiba, pedangnya sepertinya berkhianat dan malah menyerang Han Xinyi. Si pedang berkata, bagaimana bisa kamu memerintahku ketika IQ-mu turun? Mereka semua akan mokat di sini. Kita mulai dari kau dulu, Putri Demon. Pergilah ke neraka. Tapi tiba-tiba saat serangannya sampai, tiba-tiba si Han Xinyi menghilang. Hah? Beruntungnya dirimu. Hei pahlawan, kau menyelamatkan gadis itu. Hei, turunkan aku, diselamatkan olehmu. Itu sama rasanya seperti dihabisi olehnya. Lin Mo merespon, berhentilah berlagak menyedihkan. Simpan energimu, aku punya rencana dan aku butuh bantuanmu. Meskipun kau harus menjanjikan satu hal. Han Xinyi merespon, lalu tunggulah sampai kita menyelesaikan urusan kita. Hei, apa yang kalian bisikan, ha? Biarkan aku mendengarnya juga. Binding of 10,000 Demons, Prison of Light. Dan dari langit muncul serangan cahaya yang dibuat oleh Lin Mo. Dan serangannya langsung menyerang ke arah si pedang. Apa? Dan si pedang pun tertahan ke tanah. Dalam hati si pedang, kenapa aku nggak bisa bergerak? Bagaimana mungkin ini terjadi? Lin Mo berkata, Prison of Light ini bisa dihancurkan hanya dengan sebuah kekuatan kecil. Kau adalah Mighty Sword. Mungkinkah kau nggak bisa menggunakan kekuatanmu? Bukan. Takutnya ternyata kau tidak bisa beradaptasi dengan dunia ini. Kau memaksakan dirimu sendiri, bukan? Kau, beraninya kau. Dan si sword atau si pedang berhasil melepaskan tahanan dari serangan dari Lin Mo. Apa kau masih berpikir kalau kau seorang kaisar yang maha kuasa, ha? Beraninya kau merendahkanku. Apa yang membuatmu merendahkanku dengan begitu percaya diri? Cimu yang sudah hampir habis dan Demon yang hampir mati di tanganmu itu, ha? Sayang sekali, sungguh menyedihkan. Kaisar, pergilah ke neraka. Lalu Lin Mo tangannya cuma dicetek. Gimana sih? Gua nggak bisa. Cuma nyetekin tangannya, tiba-tiba tubuh dari si pedang seperti terpotong. Hah, bagaimana bisa? Kau telah mengumpulkan semua pecahan pedang, yang artinya pecahan milikku juga ada di dalam tubuhmu.
Fragmen yang kudapatkan dari ladang, aku membuatnya menjadi umpan setelah memurnikannya. Kupikir itu akan menjadi kartu as saat aku melawan Venerable Demon. Tapi aku gak pernah menyangka kalau itu bisa digunakan dengan cara seperti ini. Dan kekuatan dari si pedang akhirnya mulai mengalir keluar. Enggak, energi yangku, kembalilah. Yang as in yin yang ya, yang. Sekaranglah saatnya, Venerable Demon. Lalu dengan cepat, Han Xin Yi langsung menyerap tenaga yang keluar dari si pedang itu. Enggak, jangan menyerapnya. Kembalikan kekuatan yang energiku. Dan perlahan-lahan akhirnya pedangnya kembali ke form pedang lagi. Sialan, kalian benar-benar keji. Seperti yang kuduga, aku benar dalam satu hal. Kekuatan yang disegel di Broken Sword itu masih ada dalam dirimu. Bahkan setelah digabungkan. Ayolah, jabingan. Sekarang waktunya menyelesaikan hutangmu. Lalu dari retakan dimensi yang ada di langit tadi, tiba-tiba keluar sebuah monster. Itu adalah Beast of Chaos. Dia masih membantuku. Dia tidak meninggalkanku. Bersenang-senanglah dengan Beast of Chaos itu. Sama tinggal. Dan akhirnya si pedang pun pergi. Han Xin Yi berkata, aku sudah mengikuti rencanamu. Lalu apa langkah selanjutnya? Lin Mo menjawab, langkah selanjutnya adalah tentu saja memperbaiki langit itu. Han Xin Yi merespon, kalau itu aku gak bisa membantumu. Aku adalah seorang demon. Aku hanya bisa mempelajari semua skill tentang membunuh. Dan aku gak pernah mendengar kalau skill itu bisa digunakan untuk membantumu menyelesaikan masalah itu. Lin Mo merespon, kau bisa pergi sekarang. Aku akan memperbaikinya sendiri. Ingat apa yang telah kau janjikan pada aku. Lalu Lin Mo menggunakan skill 1000 Heavenly Planes untuk menyerang si Beast of Chaos atau si monster. Kembalilah ke asalmu. Tutup. Dan si Beast of Chaos mulai terserap kembali ke dalam ruang dimensinya. Dan perlahan-lahan pecahan dimensinya mulai tertutup. Dalam hati Han Xin Yi, kekuatan yang luar biasa. Retakannya perlahan menutup. Tapi belum sepenuhnya. Dan terlihat di sini Lin Mo mulai kesakitan. Mungkin karena terlalu banyak mengeluarkan kekuatan. Chi milikku tidak tersisa banyak. Dan akhirnya Lin Mo pun terserap ke dalam ruang dimensi itu. Tapi dengan cepat, Kaisar, peganglah yang kuat. Ditarik sama si Han Xin Yi atau si iblis. Venerable Demon telah mempelajari Tao of Killing sejak zaman kuno. Dikatakan bahwa semakin banyak dia membunuh, maka dia akan menjadi semakin kuat. Tapi karena kau sudah banyak membunuh warga gak bersalah hari ini, kau tidak menunjukkan tanda-tanda kalau kau mengalami penguatan. Jika aku tidak salah, kekuatan yang sudah kau kumpulkan, kau pindahkan ke Magic Sword itu. Mungkin dari awal rencanamu adalah menghabisi orang-orang untuk memprovokasiku menggunakan kekuatan penuhku, dan kemudian menghidupkan mereka kembali. Itu adalah hal yang menarik, Venerable Demon. Itu bagus, hal yang sangat bagus. Aku akan menyelamatkanmu dan menyerahkan apa yang terjadi selanjutnya padamu. Aku percaya pada reputasi Venerable Demon. Jadi itulah kesepakatannya. Setelah aku membantumu mendapatkan kekuatan yang kembali, kuharap kau tidak berubah pikiran. Cepat, kembalilah. Gerbang itu akan segera ditutup. Di sini, Lin Mo ditarik. Kenapa kau gak bergerak sama sekali? Apa yang kau lakukan, ha? Ayolah, gerbang itu hampir ditutup. Kaisar, kau tahu bahwa mereka semua bisa kembali hidup lagi. Tapi kau masih menyelamatkan anak kecil tadi. Hah? Di sini, Lin Mo ngomong sesuatu yang disensor, jadi di-blurrin, jadi gak kelihatan ngomongnya apa. Dan Lin Mo tertarik ke dalam ruang dimensinya. Dan ruang dimensinya pun tertutup. Sial, hah? Terus ternyata ada seperti kertas boneka gitu Shikigami yang dipegang sama si Han Xin Yi. Lalu menggunakan energi yang didapatkan tadi, didapatkan kembali, dia menghidupkan orang-orang yang tadi mokat sepertinya. Jika membangkitkan satu orang menghabiskan hampir 100 tahun kultivasi, harga yang harus dibayar untuk hal itu jauh lebih mahal daripada membangkitkan banyak orang sekaligus. Aku sudah melakukannya sesuai janjiku, Kaisar. Beberapa foto terakhir emang ada percakapan ya dari sananya, emang foto gitu doang. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!